Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Berbahagia dapat kembali menyapa Sobat Lisan di Bincang Lisan pada kesempatan hari ini. Insya Allah hari ini kita ditemani oleh guru kita, yaitu Ustadz Mukti Ahmad Al-Mansur. Afwan, kebalik namanya, Ahmad Mukti Al-Mansur. Beliau salah satu kepala perwakilan Travel Robani Banten dan Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Selalu fresh ya. Alhamdulillah. Di kesempatan Bincang Lisan malam ini kita akan coba obrolin berkenaan dengan isu yang mencuat berkenaan dengan wacana ya, wacana tentang kenaikan ONH. Baik, saya langsung saja. Sebetulnya Ustaz, apa pertimbangan pemerintah menaikkan harga ONH itu yang nominalnya saya pikir ini 100% ya, dari 39 juta sampai sekarang 69 juta. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih Kang Dedi ya. Bung Dedi di sini. Bung Dedi. Kerenan dikit lah. Ya, oke. Jadi gini Bung Dedi, perkara haji ini kan memang perkara yang sesuatu yang sangat tua ya, karena urusan haji ini sudah sejak zaman awal disyariatkan ibadah haji. Ya. Zaman Rasulullah, kemudian juga diteruskan oleh para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai kemudian Bani Umayyah, lalu Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmaniyah, lalu zaman modern seperti sekarang ini. Akan tetapi memang pengelolaan haji ini di masa-masa lalu alhamdulillah luar biasa, dan para penguasa Islam itu sangat memberikan perhatian yang luar biasa, karena perkara haji ini perkara yang menjadi fardu ain bagi para setiap umat Islam ya. Karena ini merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga ini merupakan dorongan yang kuat ya. Dorongan keimanan setiap seorang muslim itu pasti akan memiliki cita-cita haji ya. Bahkan saya yakin tidak ada seorang muslim tidak punya cita-cita mau haji. Akan tetapi pada masa-masa saat ini tentu kita memahami ya bahwa pengelolaan haji ini kan juga perlu manajemen dan segala macam. Iya, betul. Sehingga muncullah berbagai macam manajemen haji, kemudian juga sistem, kemudian bisnis proses ya, baik itu terkait dengan tiketing, terkait dengan akomodasi ya. Betul. Baik itu penanganan land arrangement di Makkah, Madinah, Musdalifah, Arafah ya. Alhamdulillah ini merupakan perkara yang luar biasa pentingnya diurus oleh kita ya. Kalau kemudian negara tidak hadir dalam urusan ini, tentu ini suatu perkara yang luar biasa sulitnya. Menjawab pertanyaan antum, kenapa dan mengapa ada polemik dari 39 juta menjadi 69 juta. Iya. Ana ingat waktu menghajikan orang tua 2005 itu nilai pendaftaran haji itu masih 15 juta. Oh, Masya Allah. Ya. Bahkan jauh sebelumnya itu mungkin di bawah 10 juta. Sebawahnya lagi mungkin di bawah 5 juta. Oh iya. Bahkan tahun-tahun 60-an itu masih sangat murah dan menggunakan kapal kan begitu. Jadi artinya untuk berangkat haji, template-nya itu nggak perlu harus memaksakan diri dengan misalnya dengan sesuatu yang menyulitkan ya. Entah itu pesawat, entah apa. Mereka bisa berangkat dengan menggunakan kapal laut dan segala macam. Tentu ini suatu perkara yang harus kita diskusikan dengan panjang lebar. Nah, terkait dengan kenaikan biaya haji, iya, itu yang melatar belakangi utamanya sampai sebenarnya begini. Setinggi itu. Kalau kita memperhatikan 5 tahun terakhir ya, kebetulan anak berangkat haji tahun 2011.
itu pendaftaran haji masih 25 juta sampai sekarang. Seharga umroh sekarang ya? Ya, namanya booking pendaftaran haji. Nah, itu nanti kita pergi ke penyelenggara haji, baik itu bank yang ditunjuk, kemudian mendapatkan kita dana setoran haji awal namanya, sekitar 25 juta. Nah, kalau kita perhatikan 5 tahun terakhir, nilai haji kita tuh nggak jauh-jauh dari situ. Sebetulnya, jadi nambah 8 juta, 9 juta, sehingga sekitar 34, 35 juta. Kan gitu. Kemudian terakhir kemarin sekitar 38 juta sekitar ya. Jadi artinya kenaikan itu tidak sesignifikan itu. Nah, kemudian setelah Covid, kemudian kita tidak melakukan haji karena pihak Arab Saudi meng-cancel dan mereka memiliki restriction of entry ya. Kemudian 2 tahun tidak menyelenggarakan haji, tiba-tiba tahun kemarin kita haji terbatas sekali ya, hampir kuota 60 ribuan ya. Kemudian juga para calhat yang memiliki usia di atas 65 tahun nggak bisa berangkat ya. Nah, tiba-tiba tahun ini membengkak hampir 100%. Nah, ini tentu akan menjadi polemik yang luar biasa. Iya, betul. Polemik yang pertama adalah bagaimana mensikapi para calhat yang sudah lunas. Berapa ratus ribu, ya, mungkin betul. banyak sekali yang sudah lunas, sehingga dia harus dipikirkan bagaimana ini proses itu berlangsung. Yang kedua, ini insya Allah haji tinggal 4 bulan lagi ya, artinya penyiapan akomodasi ini perlu manajemen yang luar biasa. Artinya ekspektasi umat terhadap haji itu tinggi sekali. Nah, yang ketiga ini yang paling pokok adalah kenapa juga ketika Arab Saudi di tahun ini menyatakan turun biaya haji 30%, kok kita malah naik? Nah, ini kan polemik ini sebenarnya yang terjadi ya. Nanti kita coba kupas satu-satu sehingga masyarakat itu seperti tidak bisa menerima gitu. Ya. Satu, dia sudah bayar lunas, ada informasi pihak Arab Saudi menurunkan biaya penyelenggaraan haji hampir 30%, kenapa kita malah naik hampir 90% ke atas? Itu yang mendorong akhirnya isu polemik itu makin santer karena memang informasi itu sudah sampai ke negeri kita ya kan, tentang penurunan 30%. Karena tidak ada informasi yang tertutup, semua terbuka semuanya. Betul. Jadi sebenarnya apa sih langkah pemerintah ingin ada wacana naik ini, Ustaz? Ya sebenarnya begini, kalau alasan utamanya para pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan haji ini, dari awal mereka menyatakan bahwa nilai real haji itu sebenarnya lebih tinggi dari nilai yang dibayarkan calhat. Jadi itu realnya ya? Realnya. Jadi menurut mereka ya, tapi kita perlu melakukan telaah lebih mendalam ya. Tapi ini sudah pernah disampaikan oleh Bapak Anggito Abimanyu ya kan, para kepala, kalau nggak salah kepala penyelenggaraan haji dan umroh ya beberapa, dan mereka menyatakan bahwa nilai yang dibayarkan calon haji kepada pihak Arab Saudi atau total biaya penyelenggaraan haji itu lebih mahal dibanding nilai yang dibayarkan calon haji. Artinya kayak ada semacam subsidi dari pemerintah. Betul. Ini yang disampaikan pemerintah bahwa mereka mensubsidi dana sekian juta ya untuk penyelenggaraan haji. Berarti itu dalam kurun waktu sepanjang ini baru diungkap? Iya, artinya kan ini perlu kita telaah ya, karena memang perlu bukti lah ya. Perlu bukti. Terutama data ya. Iya, data. Tetapi bahwasanya calon jemaah haji ini hampir puluhan tahun mereka memiliki dana abadi umat yang diperoleh dari simpanan para jemaah haji. Baik. Nilainya luar biasa itu. Oke. Mungkin di atas 300 triliun kali ya. Yang kalau kita menggunakan istilahnya teori penyimpanan bank, itu tentu akan mendapatkan mendapatkan kalau istilahnya dana kemanfaatan. Betul. Dan sistem ini harus kita telaah juga. Ya. Karena waktu tahun 2011 saya daftar 2008, 2011 berangkat. Ya. Artinya memang antusiasme umat tinggi, tetapi penyelenggaraannya memang sesuai dengan porsi gitu.
Oh iya, betul. Apa namanya? Karena memang kuota dibatasi. Betul, kuota dibatasi. Cuman saat ini penyelenggaraan haji ini ditambah dengan berbagai macam ya. Ada 3 komponen nih. Bagi peserta haji, calon haji, ini sebenarnya mereka tidak ada masalah dengan pembiayaan. Karena syarat sahnya seorang yang bisa haji itu Sudah lunas. memiliki kemampuan, Oke. ya. Lalu kemampuannya macam-macam tuh. Ya, Kemampuan dana, kemampuan kendaraan, dan ini dalam hadis disebutkan itu. betul. Lalu kemudian dia punya ilmu kan begitu. Iya. Sehingga kalau orang sudah kena ini ya mereka harus haji. Mereka punya. Termasuk kemampuan fisik ya? Oh iya, kemampuan fisik. Ya, mereka maka berbondong-bondong. Nah, Oke. kemampuan itu betul harus dijaga bahwa mereka mampu. Tetapi sekarang ini kan ada model baru. Apa tuh? Salah satunya adalah dana talangan haji lah misalnya. Jadi nggak orang itu Oh, apa ya, paham. ya sehingga orang itu Maksain berhutang. memaksakan untuk melakukan pendaftaran haji padahal dia tidak memiliki dana. Nah ini kan luar biasa. Oh iya. Sehingga bagi kepentingan jamaah itu sebenarnya memang mereka menginginkan haji. Oke. Tetapi bagi para pemangku kebijakan ini kan penting untuk mereka, yaitu Baik. adalah citra politik, keinginan Oke, mereka oke. untuk dipandang oleh umat itu tetap positif gitu. Oke. Sehingga ini apa ya, satu apa calon jamaah haji, Iya. 2 penyelenggara haji profesional, yang ketiga adalah para pejabat negara. Betul. Dan tiga-tiganya ini yang harus kita apa namanya betul-betul Oke, Son. analisis gitu biar kita Betul. ini fair gitu kan ya. Tadi sedikit terjawab Iya. berkenaan dengan alasan bahwa ternyata alasan utamanya adalah pemerintah karena pada masa-masa sebelumnya terlalu banyak nalangin atau subsidi ya. Maka Iya. periode hari ini kali ini memunculkan wacana untuk menaikkan hampir, memang bukan hampir ya, Iya. 100% ya, Zat. Betul. 100%. Oke. Nah, ini ada yang lebih bikin kita memilukan. Ya. Ternyata mencuat juga isu tentang adanya korupsi Ya. dalam apa namanya, biaya anggaran dana perjalanan, Ya. makan dan penginapan. Ya. Ya. Ini seperti apa tanggapannya, Ya, Stan? jadi begini, Korupsi ini. jadi perkara tentang penyelenggaraan haji ini luar biasa. Ada pernah satu masa, jadi gini, proses haji ini saya jelaskan dulu ya. Proses haji Ya. itu dari mulai pendaftaran, kemudian manasik, kemudian pemberangkatan, penyelenggaraan apa namanya land management, kemudian mereka tinggal di Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah. Ya, ini kan semuanya membutuhkan biaya nih. Betul. Ketika dia di Madinah dia butuh biaya. Ya. Ketika dia di Mekah butuh biaya. Ketika dia di Arafah, wukuf itu butuh biaya. Termasuk ketika dia ada di Musdalifah. Karena mereka harus movement kan gitu ya. Termasuk living cost. Sehingga komponen haji itu ada komponen tiketing, komponen akomodasi, komponen tinggal di Musdalifah, Arafah, Mina, Mekah dan Madinah. Ini kan luar biasa ini. Nah, kita harus telah satu persatu. Di mana sebenarnya tingkat ketinggian atau biaya paling besar. Sementara Arab Saudi sudah mengumumkan biaya-biaya yang ada di Arab itu tuh turun 30%. Jadi ketika di Mekah turun, di Madinah turun, di Arafah turun, ketika di Mina juga turun. Iya. Artinya yang biaya yang naik itu di luar itu. Oke. Ya, makanya kita telah ini. Betul. Biaya apa saja yang diberikan kepada pemerintah Arab Saudi dan biaya apa saja yang dipegang oleh kita sendiri kan gitu. iya. Ya kan? Termasuk tiketing, termasuk kemudian biaya pendaftaran, fee, segala macam lah ya. Nah, ini harus ditelaah. Penyelenggaraan makanan, siapa menyelenggarakan? Apakah kita merupakan EO-nya benar atau tidak kan gitu? Apakah ini tendernya benar atau tidak? Kan begitu ya? Iya. Ini luar biasa. Ini harus dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat. Kalau sekarang melalui DPR, ya melakukan pengawasan juga kepada kalau ada misalnya YLKI atau ada para pengamat haji dan umroh, ya tolong diamatin ini. Artinya diaudit ya? Diaudit Oh, iya. terbuka. Betul. Kalau enggak ya luar biasa ini. Kan ini kayak black box. Jadi sebenarnya Iya, seperti iya, apa ada yang mengklaim ini. Betul. Cuman kan masalahnya kalau ketika 20-30 juta tambahan ini kan besar buat umat itu besar sekali. Iya. Sementara kita tahu bahwa dana-dana yang ada itu digunakan untuk hal-hal yang misalnya
infrastruktur segala macam. Ini Iya. kan menguntungkan atau enggak kan Iya. begitu. Kita kan lihat. Berarti artinya dengan isu apa namanya, adanya isu tentang korupsi ini memang harus didetailkan juga, Iya, detail. berkenaan dengan audit Iya. dan mendapatkan Iya, datanya. betul. Sebetulnya ada celah korupsinya di Iya. bagian yang mana? Kalau saya yakin sih ya, pasti kalau transparansi penyelenggaraan suatu pembiayaan itu perlu sekali ya. Betul, Kemudian juga sebenarnya kan itu Ya. perlu ada tender, kemudian ada bidding, ada kemudian nilai ya kan, RAB, ya pelaksanaan, evaluasi. Kan udah puluhan tahun kita menyelenggarakan betul. haji ini. Tiba-tiba kita Iya. kayak nggak maju kita ini. Betul. Ya. Jadi setback lama banget. Setbacknya tuh keterlaluan Iya, gitu. betul. Kayak shock tuh Mas. Ini Iya. kok kayak gini lagi sih? Iya. Seolah-olah seperti kok nggak maju-maju sih. Sementara negara lain tuh luar biasa. Iya. Mereka punya gedung-gedung di sekitaran Mekah itu, Oke. punya Turki, punya Malaysia, punya Iya. ini. Kita nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Masya Allah. Jadi saya bayangin kalau ada di Mekah itu kemudian gedung Indonesia misalnya, maktabnya milik kita kan gitu. Itu belum ada. Jadi Iya, jadi sebetulnya kalau memang kenaikannya memang itu satu tidak terlalu tinggi, yang kedua memang transparansi kenaikannya memang untuk apa saja lebih artinya masuk akal, sebetulnya saya pikir para jamaah pun tidak akan pernah protes berkenaan dengan ini. Ini kan artinya kenapa polemik itu muncul memang terlalu tinggi, yang kedua memang belum ada kejelasan naiknya untuk apa. Bahkan muncul lagi isu yang terbaru adalah adanya korupsi. Oke, Tad. Ini terakhir. Pertanyaan terakhir adalah, jadi sebenarnya dalam penanganan haji ini dalam perspektif Islam atau Iya. pandang Islam ini Iya. seperti apa supaya semuanya tuh, lah ini kan masalah ibadah, Tad. Jangan sampai kelihatan kok kayak dipersulit. ya. Jadi begini, sejak Rasulullah kemudian disyariatkan haji itu tentu menjadi perkara yang wajib para sahabat, kemudian juga sepenuhnya menyelenggarakan haji ini sejak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, lalu juga Bani Utsmaniyah. Kalau antum memahami historical ini, maka kita akan kagum betapa penguasa Islam itu menyelenggarakan haji itu dengan sekuat tenaga dan sepenuh tenaga. Masya Allah. Artinya apa? Teori memudahkan para jamaah haji itu memang harus dilakukan. Jadi apa ya? Tidak ada aspek bisnis di dalamnya Betul. gitu loh. Jadi pemerintah tuh nggak boleh mengambil Keuntungan. aktivitas haji ini untung rugi. Revenue. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi ini tuh motivasinya adalah penyelenggaraan ibadah. Oke. Bukannya ricuan. Bukan. Jadi ketika penyelenggaraan ibadah, maka sesuaikan dengan kemampuan, lalu kan sudah dibegitukan sama oleh Rasulnya, sesuai kemampuan, termasuk kemampuan negara kan begitu. Jadi negara juga harus mengurus sebaik-baiknya. Ri'ayatu syu'unil hajj wal umrah. Masya Allah. Meriayah urusan haji dan umrah itu sebaik mungkin. Bahkan ya, Bani Abbasiyah itu, bahasa Jawanya, keroyo-royo itu apa ya? Keroyo-royo itu apa? Ngesu lah. Enggak, sekuat tenaga membangun jalur dari Irak Iya. sampai Madinah Mekah untuk memudahkan haji. Turki Utsman itu membangun jalur kereta tuh, Oh, iya. jauh sebelum Perang Dunia Pertama. Sehingga apa yang terjadi? Karena memang motivasi memudahkan para jamaah. Sehingga saya yakin kalau kemudian penguasa atau orang yang kemudian memiliki motivasi menghalangi, itu Iya, dosanya luar biasa. Betul. Ya kan? Dosanya luar biasa. Maka kita harus meluruskan niat ya, Betul. agar haji ini dimudahkan, ya kan? Caranya bagaimana? Yang pertama, haji ini harus diluruskan niatnya. Itu adalah bagian dari fardu ain, dan negara memiliki kewajiban untuk memudahkan umat menjalankan ibadah. Itu yang pertama, ya. Termasuk masalah dana. Termasuk masalah dana. Iya. Yang kedua, pengelolaan haji memang dibutuhkan ini di masa Islam ya, diperlukan manajemen yang luar biasa. Negara harus turun tangan di sana. Ya. Karena nggak bisa ini diserahkan ke individu. Karena urusannya ternyata Iya. ribet. Betul. Sehingga manajemen pemberangkatan, pendaftaran, kemudian juga manajemen persiapannya luar biasa. Nah, yang ketiga
adalah perkara yang terkait dengan bahwa kita ini nggak perlu lagi ada yang namanya visa segala macam, karena kita bagian besar dari umat Islam. Ya. Cukup menunjukkan KTP atau paspor saja. Betul. Oh, saya adalah calon jamaah haji. Tentu perlu pendaftaran, perlu administrasi dan segala macam. Nah, zaman dulu haji dan umroh ini dikelola masing-masing kewalian. Oke. Jadi nggak perlu centralized. Betul. Saya memandang bisa jadi di masa depan itu masing-masing provinsi saja yang mengadakan gitu. Berarti antar gubernur. Iya. Oke. Udah mereka berangkat sendiri-sendiri aja. Iya. Nggak usah pakai kepres segala macam. Biarkan mereka kemudian mengakomodir, mengelola Masing-masing ya. provinsi gitu ya. Iya. Lawang sekarang aja kita bisa bekerja sama kok. Iya. Bupati dengan pemerintah mana gitu kan ya. Berarti mereka juga bisa dong melakukan Ya. model-model B2B gitu atau Betul. G2G ya. Artinya mengurangi kreditisasi lah. Mengurangi kreditisasi dan mengurangi tadi Iya. saya bilang power intent to corrupt. Oke. Kalau udah ini Oh ya betul. sekarang bayangin antum ya, Ya betul. dana yang terkumpul di negara karena penyetoran dana haji ini triliunan. Oh, iya. Negara bingung mau taruh di mana. Iya. Agar safe, tidak dikorup, akhirnya ditaruhlah di tempat-tempat yang dianggap memberikan keuntungan. Cuman kan masyarakat paham, Iya. diinvest ke sana nggak sukses, invest ini nggak sukses kan Iya. bahaya tuh. Betul. Sehingga kita khawatir betul masa depan jamaah haji ini kalau sudah dananya nggak ada kan repot. Dana itu ada katanya, memang ada, cuman kan sudah dalam bentuk garansi ya, misalnya dimasukkan ke proyek ini kan gitu. Nah, ini luar biasa. Yang keempat adalah penyelenggaraan haji ini pada masa dulu adalah dalam rangka memunculkan ketakwaan. Nah, ini yang penting. Iya. Sehingga kalau antum memahami waktu di Arafah ya, wukuf di Arafah itu, khutbah Arafahnya itu tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi negara atau penyelenggara itu mewajib menjadikan khutbah Arafah itu satu, ya, yaitu seorang khalifah, seorang kepala negara menyampaikan ceramah atau khutbah Arafah, lalu mereka menyediakan big screen di setiap pojok di Arafah itu. Yang disampaikan adalah tentang kesatuan umat, motivasi terhadap siapa dirinya kan Arafah. Sehingga mereka akan mengenal Allah lebih dekat, termotivasi. Lalu kemudian mereka menyampaikan update situasi terakhir kondisi umat Islam mungkin. Sehingga mereka pulang membawa semangat terhadap kesatuan umat gitu. Kalau sekarang kan sendiri-sendiri tuh. Iya, betul. Masing-masing tenda sendiri. Ya temanya berbeda-beda. Iya. Nah, itulah bagaimana umat Islam akan sama ketika mereka Iya. isi terhadap ceramah di Arafahnya beda-beda. Ini poin terakhir ya, sehingga kita haji itu memunculkan sikap satu, memahami siapa dia sebagai makhluk Allah. Iya. Yang kedua, tanggung jawab dia sebagai seorang muslim. Yang ketiga, muncul kesatuan umat. Iya. Jadi sebenarnya itu, sehingga haji itu ada dampak yang besar terhadap kebangkitan umat Islam. Saya kira itu. Oke. Syukron Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Jadi berkenan dengan bahasan kita kenaikan ONH ini, ternyata banyak sekali sebetulnya yang harus kita perbaiki berkenaan dengan pengelolaan haji. Tadi disampaikan oleh Ustadz Mukti bahwa dahulu pada masa pemerintah Islam masih ada, ya, ternyata sangat dimudahkan. Jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa kehidupan Islam akan kembali dan ibadah haji yang sebetulnya itu menjadi kewajiban buat kita sebagai kaum muslimin itu tidak sesulit seperti hari ini. Dari kami, Sobat Lisan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan